Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam segmen Backstage by Nisa Aza. Di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang hubungannya di luar dari pelaksanaan event. Atau kalau misalnya diambil dalam bahasa Indonesia, backstage artinya belakang panggung. Istilah ini sudah umum kita temukan di acara-acara di luar sana, di setiap penyelenggaraan event. Ada stage-nya, ada panggung atau tempat kita perform, tempat kita berkegiatan, namun banyak kegiatan di backstage, di belakang panggung. Di sana tentunya ada proses, ada persiapan, ada tim yang bekerja tanpa dilihat, tanpa sepengetahuan, tapi dia mendukung esensi penting dari masing-masing acara atau dari masing-masing part dari penyusun acara tersebut. Bahkan pada part-part yang orang tidak menyadarinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hospitality. Mungkin beberapa kawan-kawan sudah sempat melihat bahasan kami tentang hospitality di video-video sebelumnya. Bagi yang belum nggak apa-apa, karena ini masih di awal-awal, kita masih melanjutkan bahasan-bahasan awal. Kenapa kita bahas soal bisnis hospitality? Hospitality ini atau bahasa lainnya service atau pelayanan. Maka bisnis organizer atau event organizer atau wedding organizer lekat hubungannya dengan hospitality atau pelayanan. Oke, kita masuk ke lanjutan dari hospitality. Hospitality atau bisnis layanan, bisnis service sangat erat kaitannya dengan keramah tamahan. Kita sudah sebutkan di video sebelumnya tentang keramah tamahan. Ramah ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat dasar, pegangan atau inti utama dari bisnis pelayanan. Sebenarnya bukan hanya di bisnis, bahkan keramah tamahan ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang sangat penting. Sangat penting karena hospitality ini dengan keramah tamahan yang dikedepankan tentu membuat tamu merasa dihargai dan dihormati. Tamu di sini bisa dalam case wedding organizer ya. Tamu di sini bisa klien itu sendiri yang datang ke WO. Dalam hal ini misalkan Nisa Aza atau ke WO ataupun ke tim IO kawan-kawan lain di luar sana. Ini adalah tamu dalam bentuk khusus ya, dalam bentuk khusus di sebuah WO. Mereka datang misalnya kalau sebuah layanan wedding organizer, apabila disambut dengan ramah dari awal sudah ditunjukkan sikap ramah tamah, tentu ini membuat kesan yang baik pada tamu tersebut. Atau ada juga tamu yang sifatnya umum ketika acaranya sudah dimulai, acara weddingnya sudah dimulai, acara walimahnya sudah dimulai, atau acara apapun selain walimah, orang yang datang dan dilayani oleh panitia, oleh pelaksana, itu juga termasuk tamu. Dan ini juga apabila kita berikan sikap yang ramah, tentu meninggalkan kesan yang baik. Kembali lagi sedikit ke awal, ketika klien datang ke sebuah IO ataupun WO, lalu mereka mendapatkan sikap yang ramah, tentu ini kesan yang baik, menimbulkan kesan bahwa dengan kami juga, dengan klien, kami juga kesan pertamanya ternyata mereka ramah, ya. Tentu nanti harapannya sampai acara berakhir, acara berlangsung, tim ini, panitia ini atau IO ataupun WO ini juga bisa memberikan sikap yang ramah yang serupa atau bahkan lebih baik lagi karena mereka sadar kalau misalnya di restoran-restoran ya kita sering lihat jangan takut sama bosmu, tapi takutlah kepada pelanggan yang datang. Itu ungkapan-ungkapan kalau misalnya kita datang ke restoran yang banyak tulisan di dalamnya. Karena bosmu itu dibayar sama pelanggannya. Kira-kira seperti itu. Maka tamu yang datang ini adalah inti dari bisnis kita kan. Karena ini adalah yang ingin kita harapkan agar datang. Lalu mereka bertransaksi dengan kita berikan sikap yang baik agar transaksi ini berjalan dan acara ke depannya juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, membuat tamu ini merasa dihargai dan dihormati, ini akan berdampak memberikan efek domino ke depannya. Dan kita akan jelaskan. Jadi di kesan pertama kita sudah berikan sambutan yang ramah, kita sambut dengan baik, kita berikan sikap kita yang terbaik. Ini membuat peluang-peluang lain bisa terbuka. Kemudian yang kedua akan membangun hubungan yang positif. Dalam interaksi apapun, tidak hanya bisnis, keramah tamahan, sikap ramah ini tentu akan menciptakan
kesan yang positif, membangun hubungan yang positif. Seperti di poin yang awal tadi, hubungan positif, kesan yang baik, ini akan berdampak luas dari setiap hubungan. Hubungan pertemanan misalnya, hubungan kekeluargaan, ketika kita bertemu sepupu misalnya, kita bertemu paman, kita bertemu bibi kita. Kalau kita ramah tentu akan menimbulkan kesan yang baik, lalu ada hubungan yang positif di dalamnya. Hubungan yang positif ini dalam sisi bisnis menjadi peluang untuk bisa kita sebarkan besaran dari peluangnya. Karena apabila sudah ada hubungan yang positif, mereka sudah merasa saya cocok nih dengan orang yang berhadapan dengan saya. Saya nyaman dengan orang yang saya ajak bicara. Ini akan membuat atau cenderung tamu tadi, lawan bicara kita, akan membuka dirinya lebih jauh, akan yakin dengan apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka harapkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa merekomendasikannya ke orang lain. Baru dari kesan pertama ramah tamah ketika disambut, dan kita tinggalkan kesan yang positif, ini dampaknya sudah akan lebih luas lagi. Berikutnya yang ketiga, kita ulang sedikit tadi. Yang pertama adalah membuat tamu atau orang yang datang ke kita merasa dihargai dan dihormati. Yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Yang ketiga, dari dampak ataupun efek ataupun manfaat dari kita bersikap ramah adalah meningkatkan citra merek atau meningkatkan citra brand. Siapa sih yang tidak senang brandnya, bisnisnya, atau image pribadinya dianggap orang yang ramah? Dengan ramah ini membuka pintu orang lain ikut datang. Dengan image yang baik, apabila image baik ini, image ramah ini menyebar ke khalayak ramai, tentu ini mengundang rasa penasaran, pihak-pihak yang lain bisa ikut datang, ingin ikut tahu layanan seperti apa yang kita siapkan. Pengalaman positif yang tadi sudah kita tinggalkan kesannya ke tamu kita yang datang, misalnya klien kita yang datang, atau di sebuah acara walimah ke tamu walimah yang datang, mereka merasakan sikap ramah yang ditunjukkan oleh kru, oleh panitia. Butuh bantuan apa, tiba-tiba ada tim WO yang langsung tanggap, ada yang bisa saya bantu Om, ada yang bisa saya bantu Bu, ada yang bisa saya bantu Pak, seperti ini. Oh, toiletnya di mana ya Mas? Oh, toilet ada di sebelah sana Pak. Dengan sambutan yang baik, bahasa tubuh yang baik, dengan pelayanan yang baik. Tadi yang pertama, membuat tamu merasa dihargai, orang lain merasa dihargai. Yang kedua, meningkatkan ataupun memberikan hubungan yang positif, menciptakan hubungan yang positif. Yang ketiga, tentu saja meningkatkan citra merek atau brand. Tamu, orang lain yang mendapatkan pengalaman positif ini, pengalaman positif menjadi hal yang bahagia di hati tamu atau orang lain yang misalnya case ini adalah kita bertemu person by person, orang per orang. Pengalaman yang baik ini menimbulkan kesan sendiri di hati tamu, di lawan bicara kita. Cenderung mereka akan menceritakannya ke orang lain di luar sana. Tadi saya ketemu si A, ternyata dia orangnya baik banget loh. Ini sering banget kan kita dengar di luar sana. Atau dalam kasus bisnis, dalam kasus wedding organizer, seorang klien memberikan testimoni misalnya, saya sangat senang dengan pelayanan dari Nisa Azza karena ramah dan seterusnya, cepat tanggap dalam melayani dan seterusnya. Atau case ini atau testimoni ini diberikan oleh tamu. Bayangkan sekian ratus atau ribuan tamu yang datang ke sebuah acara walimah atau acara event apapun, lalu mereka merasakan sambutan yang hangat, keramah tamahan di sana. Lalu mereka menceritakan kepada orang lain di luar sana. Berapa orang yang bisa dijangkau oleh ratusan tamu atau ribuan tamu yang datang hanya dengan keramah tamahan. Mereka akan ceritakan pengalaman yang baik, citra brand yang baik akan diceritakan dari mulut ke mulut, disampaikan ke orang banyak. Rasa penyambutan yang baik mereka sampaikan. Inilah penting dari sikap ramah dalam bisnis hospitality. Sebenarnya di bisnis yang lain, non-hospitality, ini juga sangat penting. Tapi menjadi penekanan yang lebih tebal dalam bisnis ini. Karena yang dijual utama dalam sebuah bisnis hospitality atau bisnis service
adalah pelayanan itu sendiri. Produknya apa? Ya produknya orang yang memberikan pelayanan. Maka ini menjadi sebuah hal yang makin wajib, makin harus diperhatikan dalam bisnis hospitality atau bisnis pelayanan. Jangan lupa selalu kedepankan sikap ramah. Sekian dulu video kali ini, semoga akan kita lanjutkan di video-video berikutnya terkait pembahasan hospitality, pelayanan, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.